ini dari pola pikir saya Ya. ya. Sistem itu sebenarnya tidak harus dirubah, tapi lebih baik diperbaiki. Kalau sistem dirubah, kasarnya apa yang harus mau dirubah? Kenapa tidak memperbaiki sistem yang sudah ada gitu? Melas kembali lagi di ruang filosofi gila. Kebetulan kita hari ini kedatangan seorang mahasiswa. Oh iya, lupa. Selain saya ada host magang lagi. Properti hidup. Kita punya tema gini. Perlukah jiwa anarkis? Apakah perlu gitu? Anarkis itu ada di dalam jiwa seseorang lah, bukan hanya seorang manusia, tapi setiap manusia seperti itu. Nah, sebelum kita berdiskusi tentang itu, yang tadi awal kan tadi Ronald udah bilang kita kedatangan seorang narasumber yaitu mahasiswa. Bisa kenalin dirinya. Langsung aja ya kan? Ya. Oke, Langsung izin aja. memperkenalkan diri. Sik. Nama saya Tommy Utama. Saya masih mahasiswa aktif sampai sekarang. Saya berkuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Bandung. Tapi sebenarnya saya dulu kuliah di Purwakarta, salah satu universitas, bukan universitas ya, sekolah tinggi teknologi lah, STT sebutnya, kan beda kan STT dan universitas kan. Terkenal lah di Purwakarta karena saya kerja di sana, bukan habis kontrak banyak, si pabriknya itu bangkrut. Saya pindah ke Bandung lalu melanjutkan kuliah di Bandung. Panggil saya Tommy aja, kadang banyak sih panggilan saya sebenarnya di setiap tempat nongkrong beda-beda gitu kan. Kadang panggil Tommy, panggil Tama, kadang Koko, kadang Ahok, kadang apapun itulah, yang penting hayu lah yang saya mah. Karena panggilan selain panggilan nama itulah panggilan akrab untuk teman. Menurut saya sih seperti itu. Ya, tadi kan Tommy kan bilang dulu kuliah di STT. Iya. Terus sekarang di universitas. Iya. Beda. Kan tadi kata Beda, Tommy beda. beda. Emang beda. Beda. Karena kalau universitas huruf awalnya U. Kalau yang tadi STT itu Secara- kan huruf awalnya kan S. Pasti beda jauh. Iya. Terus secara lingkungan pun beda. Karena kalau dulu saya di STT cuma satu fakultas ya, teknik. Karena kan sekolah tinggi teknik. Iya. Sekolah tinggi teknologi. Rata-rata cowok semua. Iya. Jarang lah anak teknik itu loh gitu kan. Ya. Tapi saat waktu masuk ke universitas beda suasana karena ada 3 lingkungan yang berbeda menurut saya. Apa tuh lingkungannya? Karena kita tuh seperti yang di apa ya, di blok gitu loh. Misalnya kan, oh ini fakultas teknik ada SMA teknik. Oh ini ada fakultas ekonomi. Oh ini ada fakultas fisip. Jadi mereka ini emang ada pengurusnya tapi kayak yang tidak berbaur. Beda dengan teknik saya di STT. Satu ada pergerakan, satu komando, turun semua. Kalau di sini jarang sih beda. Kayak komplek ya. Ya, ada blok-blok serius. Saya berani belum berbicara. Karena emang yang saya rasain seperti itu. Dan saya kan emang mahasiswa karyawan kan. Jadi saya paginya bekerja, sorenya saya kuliah, repeat terus seperti itu. Dan juga ada perbedaan antara mahasiswa karyawan dan reguler. Seperti kalau misalnya di kampus saya dulu tidak ada mahasiswa karyawan, semua masuk reguler, tapi ada reguler pagi dan reguler malam. Dan saya nyambung ke himpunan ya. Kalau di himpunan juga, kalau di kampus saya dulu itu tidak memandang dia anak pagi anak malam. Karena mereka terbiasa udah kerja kan, kerja ya yang ada kerja pagi berarti kuliah malam, yang kerja malam kuliah pagi, terbiasa seperti itu lah. Semenjak saya kuliah di universitas ini seperti ada blok lah pembatas. Anak karyawan tidak boleh masuk ke himpunan. Bukan tidak boleh sih, jarang. Bukan jarang juga, nggak ada sih sebenarnya. Tapi ada yang satu paling kasihan, anak siang tidak disebutkan. Jadi kan cuma anak pagi dan anak malam. Kasihan sekali anak siang. Kalian secara tidak langsung berarti sudah memblokkan anak siang. Anak senja. Wah, Beda. Nah, kan tadi. Nah, temanya kan tadi kan itu, perlukah jiwa anarkis gitu di dalam setiap hati, bukan hati sih, di dalam manusia gitu.
temanya kan itu ya Tom. Ya. Apalagi kan sekarang Tom itu bisa diibaratkan adalah seorang aktivis. Kenapa saya bilang aktivis? Ya kan tadi Tommy bilang saya masih aktif di salah satu universitas. Nah, itu kan aktivis. Kalau Tommy tidak aktif, berarti saya tidak akan bilang Tommy adalah seorang aktivis. Sipis. Nah Tom, selama menjadi seorang aktivis di salah satu perguruan swasta di Kota Bandung, apa aja sih yang Tommy lakukan? Gini ya, kita tarik dulu ke belakang sebelum di Bandung ya. Sebelum saya lulus sekolah itu 2014 ya. Saya kuliah 2017. Dari 2014 ke 2017 itu saya mengalami ikut-ikut demo lah ibaratnya. Karena kan di Purwakarta atau di Karawang terkenal lah dengan serikat buruhnya lah. Yap. Nah, yang tertarik saya masuk kuliah itu, yang masuk kuliah ya, saya masuk kuliah itu karena almarhum kakak saya. Dia seorang manajer. Terus dia bilang, kau sekarang operator atau anak buah atau buruh lah, perbaiki sistem yang ada. Maksudnya kan gini ya, kalau misalkan abang tahu ya, kalau misalkan di Purwakarta itu emang gaji itu gede-gede, tapi secara kenyamanan ya ada. Kenapa? Karena atasan-atasan yang kita punya di perusahaan lama gitu, yang perusahaan saya kerja, bukan yang saya kerja ya, itu seperti ada apa ya, blok. Jadi nggak ada blok, terus ada pembatas. Jadi kita nggak bisa nih ngobrol jauh dengan atasan, hanya sebatas ngobrol untuk masalah kerjaan. Terus kalau misalkan kita ngobrol masalah kerjaan, saya GSP. Kok bisa gitu kan? Sekarang gini sih, mau nanya gini sih Tom sebenarnya. Kenapa sih hingga akhirnya dengan menjadi seorang aktivis gitu, ikutan demo, ingin merubah sistem gitu ya? Emang sistem apa yang harus dirubah gitu? Satu itu. Terus kedua gini, ini dari pola pikir saya ya. Sistem itu sebenarnya tidak harus dirubah, tapi lebih baik diperbaiki. Kalau sistem dirubah, kasarnya apa yang harus mau dirubah? Kenapa tidak memperbaiki sistem yang sudah ada gitu? Kalau sistem yang sudah ada kita perbaiki, itu malah akan lebih baik. Kalau harus ngerubah lagi sistem, akan banyak lagi kalau saya bilang orang-orang yang harus kita korbankan kalau merubah sistem seperti itu. Jadi makanya itu tadi saya mau nanya itu, apa sih sistem apa sih yang harus dirubah sebenarnya gitu? Mungkin kalau misalnya saya juga sepakat dengan apa yang dibicarakan Kang Manal ya. Jangan sepakat, karena kita kan sepakat ya, tidak sepakat. Maksudnya untuk merubah sistem memang sulit. Karena emang di saya juga dipelajari continuous improvement. Jadi teruslah melakukan perbaikan. Ya. Emang sulit sih sebenarnya kalau mau perbaikan sistem, harus menembus beberapa tembok lah ibaratnya, beberapa orang-orang yang punya kepentingan. Tapi kalau misalnya kita merubah juga, kira-kira sulit. Karena yang saya jalani demo berkali-kali, apapun kita demo, apapun kita berteriak, meskipun ada usaha, tetap aja disahkan. Tetap apa? Disahkan. Contohnya kayak undang-undang Omnibus Law seperti kemarin. Terus mungkin juga undang-undang yang melemahkan KPK itu juga belum tentu disahkan, tapi kan dipertimbangkan, belum tentu dibatalkan, tapi dipertimbangkan. Tapi kan kalau dipertimbangkan antara disahkan dan tidak disahkan kan. Nah, timbangannya ini digital apa manual? Kalau harus berbicara tentang dipertimbangkan. Udah dulu guys. Karena saya selalu bingung gini Tom, emang oke lah ya, saya bukannya, ya saya juga dulu seorang mahasiswa, tapi saya tidak terlalu aktif lah di dunia perkampusan gitu, karena buat saya selalu berpikir gini, apa yang harus saya rubah gitu. Kalau kata Wiji Tukul kan hanya ada satu kata, lawan. Lawan dalam artian seperti apa? Seperti itu yang terkadang saya pikirkan gitu. Aing kudu ngalawan jiga kumaha sih gitu, karena sistemnya pun ya udah pasti seperti itu gitu. Kesatu saha urang gitu kalau misalkan harus merubah sistem. Nah itu saha urang kan. Nah itulah
berarti saya pernah mengalami situasi seperti itu ketika semester 1, semester 2 dan non sih demo gitu kan. Capek-capek gitu kan, lulus ribut yang anggota gitu kan. Beranjak ke semester waktu di Purwakarta saya tidak terlalu aktif, cuma himpunan saya tidak terlalu aktif, cuma kalau misalkan himpunan butuh sesuatu saya ada gitu kan. Semenjak saya di sini tidak berbau dengan himpunan dan lain-lain, saya berpikir aing kuliah gitu kan, saya harus diajar gitu kan. Namun diajar mah meureun di mah ge bisa. Namun sih kurang kudu digali gitu kan di kampus selama orang masih jadi mahasiswa gitu kan. Tapi emang kalau misalkan saya udah lulus juga untuk berdemokrasi, untuk menyuarakan tidak salah. Tapi kan secara apa ya, secara ininya kalau mahasiswa tuh katanya didengar katanya gitu kan. Didengar sama siapa? Sama orang-orang yang ada di atas. Makanya yang tadi saya bilang kenapa saya tidak terlalu aktif di dalam dunia perkampusan, ya itu saya selalu dalam hati tuh mikirnya gini, ya emang sempat yang tadi Tommy bilang kenaon sih demo capek-capek amun didenge seperti itu gitu kan. Apalagi stigma di luaran sana gini, di saat seorang banyak mahasiswa yang demo pasti stigmanya adalah wah mereka ada yang mengendalikan ya, padahal pasti itu. Kalau ditanya satu-satu gitu kan, kamu demo buat apa, orang pasti akan menjawab da mah ingin ngiluan ngungku. Banyak. Makanya tadi saya balik lagi yang Ronald tanya ke Tommy, ingin sistem apa yang harus dirubah gitu. Kalau misalkan hanya demo sekedar ikut-ikutan ya, terus, dan tadi Tommy bilang pun kan katanya kalau mahasiswa demo itu didengar oleh pejabat gitu ya itu gitu. Saya ingin mengkritiknya gini, tipikal manusia Indonesia itu selalu termakan oleh iming-iming. Betul. Amun tadi iming-imingan mual bertindak. Serius. Tapi amun ada iming-iming baru bertindak. Bertindak pun dengan diiming-imingi, dia nggak tahu bertindak karena apa bertindak. Ya, banyak waktu saya kemarin itu kan. Gini bang, saya kalau demo-demo sebelumnya hanya sebatas ikut-ikutan, bener kata bang. Saya nyawa, lawan sih udah disuarakan. Tapi waktu demo kemarin tadi 678 Oktober itu, saya benar-benar terjun, saya benar-benar bersuara lantang. Karena ini membahas tentang ketenagakerjaan. Karena itu kuliah yang saya ampuh gitu. Saya teknik industri. Saya lulusnya akan jadi manajemen. Nah, makanya saya bersalah karena pertanyaannya emang gini bang, pertanyaan emang dari bulan Januari Februari itu udah ada pembahasan tentang Omnibus Law. Kenapa saya tergerak ya? Cuman tidak selantang bulan-bulan kemarin lah. Terus katanya anggota DPR itu akan reses. Jadi reses itu masa anggota DPR itu terjun ke tempatnya masing-masing, ke dapilnya masing-masing. Jadi mendengar aspirasi rakyat katanya. Oke. Baik lagi ya ke masa reses. Nah setelah masa reses ternyata undang-undang itu digodok gitu kan. Kebut lah. Dikaji lah bahasanya. Tong serius tuh yang awas. Kiri kanan lihat ada intel. Dia tukang bakso, dia tukang cuanki, nanti bawa HP. Lah gandeng. Saya intel. Mereka ternyata mengkaji, menggodok. Padahal kan menurut aku gini, kita kan Indonesia lagi COVID ya. Maksudnya kan pemulihan Indonesia seperti apa? Kok malah ngebahas ini gitu loh. Hal-hal yang bakal membuat orang berkerumun. Nah itu. Terus yang saya aneh itu pas diketok palu, tok cenah. Kita itu sebagai warga sipil, sebagai mahasiswa atau sebagai rakyat biasa tidak bisa melihat apa sih yang disahkan. Karena ada dua versi. Ada yang 800 halaman dan 1000 halaman. Itu yang jadi pertanyaan kita. Terus kenapa tidak terbuka? Sidang terbuka ya Bang, atau kenapa tidak diibaratkan seminar lah. Ini nih seminar bakal ada undang-undang ini gini dampak positifnya seperti ini. Kok nggak ada gitu. Terus yang ketiga emang kemakan media sosial. Kemakan, wah itu benar-benar menurut saya kemakan media sosial karena ada yang nge-share
menghilangkan hak cuti yang hamil 3 bulan, terus UMP tidak naik dan lain sebagainya. Menurut saya sih sebelum ada undang-undang ini, jujur aja ya, di Bandung ya, kota besar, banyak karyawan-karyawan yang hak cutinya hilang, terus gajinya tidak sesuai UMR, banyak. Apalagi sekarang dibikin omnibus lah bang. Ya keluarkan aja keresahan atau apa yang ada di benak Tommy. Kita demo kan tanggal 6. Itu situasi di lapangan sempat memanas sih sebenarnya, tapi tidak terlalu tidak terlalu ricuh. Tanggal 7 saya kesana lagi. Waduh bang, itu ricuhnya minta ampun. Sampai saya dulunya saya bukan benci, sebenarnya nggak terlalu suka lah sama aparat. Tapi sejak kejadian itu saya ada rasa sakit bang. Kenapa? Kalau misalkan mau ngamanin atau ngomong apa ya sebenarnya, mengubari itu tidak harus anarkis kali. Pakai gas air mata kan soalnya. Kalau misalkan pakai gas air mata sih oke. Itu kan tapi kan yang diambil tuh dipukuli, digebukin. Iya, makanya tadi saya kan ngangkatnya temanya itu. Apakah perlu gitu jiwa anarkis di dalam seorang manusia gitu kan. Tadi kan sempat sebelum on kamera kan Tommy sempat menjawab, kalau tidak anarkis kita akan ditindas. Ya, seperti itu kan. Tapi sebenarnya gini, tanpa harus anarkis pun ya kita sudah ditindas kok. Secara apapun itu, secara mau di dunia pekerjaan, dunia perkampusan, dunia sekolah, keluarga. Mungkin itu yang saya angkat ini, maksudnya apa sih si Tommy gitu kan, jujur-jujuran ke omnibus law, nah sih gitu kan. Hey bro, gitu. Can aya omnibus law wae, lihatlah orang-orang yang kerja di garmen di Bandung gimana sih. Bukan PT-PT terkenal lah, PT anu gitu yang terkenal, tapi ini PT-PT yang kecil gitu bang. Oke, itu masalah PT ya. Iya, bentar dulu. Saya mesti mengangkat itu karena itu ayo melihat misalkan gawai gitu ya. Gawai nggak pakai safety, manajemennya kurang apa perhatian. Sorry dipotong. Saya sekarang pikirannya jadinya liar gitu. Masalah omnibus law gitu. Ya. Dunia pelacuran terganggu apa enggak sih? Mantap ya. Itu kan. Makanya hanya mungkin saya bukan menghina orang-orang yang menjadi pelacur di sana gitu. Karena pelacur itu adalah pekerjaan paling pertama kali yang ada dalam masa kenabian pelacur. Makanya saya ingin bertanya itu. Kalau hanya misalkan mahasiswa membela tentang yang tadi bilang Tommy, PT atau perusahaan bla 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 gitu. Ya pertanyaan saya cuma itu satu. Dunia pelacuran terganggu atau tidak sih dengan adanya omnibus law ini gitu. Kalau misalkan secara dari sudut pandang Tommy, kan saya bertanya. Menurut saya sih enggak ya kalau ngomongin pelacuran. Karena apa ya, pelacuran itu udah setiap daerah pasti ada sih. Ya bukan dalam artian di luar sana kalian harus menjadi pelacur ya. Iya, maksudnya kalau di daerah tidak terlalu tidak terlalu kena sih sebenarnya, tapi untuk buruh sih sebenarnya. Sebenarnya kena Tom dunia pelacuran itu. Kenapa saya bilang kena? Yang satu itu kan UMR tidak sesuai. Karena kalau pelacur tidak masuk UMR kan? Iya enggak gini. Yang konsumennya pada buruh yang tadinya punya penghasilan lebih. Itu kan mereka memakai jasa pelacur itu adalah di saat mereka mempunyai uang lebih. Iya. Makanya saya bilang para pelacur pun pasti akan terganggu. Ya, pasti ada yang terganggu. Anu kasana jing biasa nang di bere leuwih. Ini mah sakit tuh hungkul gitu. Saya belum pernah punya pelacur sih, saya tidak tahu sih. Ya orang sih pasti akan selalu absolut sih nya. Pertanyaan orang akan selalu absolut ya, gitu ya. Makanya ini kan filosofi gila ya. Iya, filosofi gila. Makanya filosofi waras. Makanya tadi saya nanya gitu, apakah dunia pelacuran itu terganggu karena dengan ada andai kata omnibus disahkan gitu ya. Benar. Nek ngobrol dulu, Nek. Iya, Sob. Oke. Yang serius dulu. Enggak, ini kan enggak serius. Santai. Serius santai. Kalau serius nanti saya diciduk.
Enggak, yang mana? Tommy demo hingga Ya. akhirnya ada ricu gitu kan. Ya emang di satu sisi lain saya juga sangat tidak setuju gitu ya. Dan kenapa sih harus di saat dibubarkan itu harus ada kekerasan kayak gitu kan. Karena ke satu gini, bukan hanya saya ngerti sih kenapa mahasiswa melakukan demo menentang omnibus gitu. Soalnya mereka pasti berpikirnya gini, setelah kuliah nanti saya pun akan bekerja. Ya. Kalau misalkan harus mendapatkan bukan upeti namanya salary dengan di bawah standar, tidak akan mencukupi. Itu yang sudah punya keluarga, yang bujangan juga pasti akan tidak merasa tercukupi. Ya. Kesatu dengan biaya kenakalan gitu ya, mau itu minuman, mau itu karaokean, mau itu ngelonte atau apapun itu gitu kan, itu pasti akan merasa terganggu kayak gitu. Jadi ya wajar gitu. Dan mahasiswa pada demo bukan hanya untuk membela haknya kaum buruh gitu ya. Saya sangat support sih di saat ada kaum buruh berdemo tuh, saya sangat berterima kasih. Tanpa adanya demo dari kaum buruh, UMR nggak akan pernah naik kayak gitu kan. Cuman itu balik lagi, kenapa sih di saat harus ada demo pakai kekerasan? Gini ya Bang, mungkin karena waktu mungkin ya, waktu dan izin. Sebenarnya kita demo itu mungkin tidak ada izin karena tidak ada protokol kesehatan yang mungkin ketat mungkin ya. Ya demo juga di mana-mana pasti nggak akan ada izin. Demo masak minta izin ke saha? Ada RT RW. Pertama kan harus RT RW. Guys, Mau masak. ayo ngomong can beres guys. Oke, lanjutin. Ya bercanda Bang, bercanda. Nggak apa-apa. Gini, maksudnya sebenarnya jam-jam kericuhan tuh pasti aja sudah ada yang makin kick off sebenarnya. Kick off ya. Pasti ada kick off-nya. Nya tuh kudu isoma, istirahat, sholat, makan. Sebenarnya kita waktu sholat pun bareng-bareng loh makan. Serius. Waktu sholat bareng, makan pun bareng. Jadi sebenarnya kita tuh kayak diadu domba dengan apa gitu Bang. Ngerti nggak? Kita berteriak. Yang saya ngenes itu ketika kita chaos, jam 4 udah chaos Bang, jam 4 udah chaos. Waktu tanggal 7 lah, kita chaos. Si gilanya itu anggota DPR dia di atas. Ngapain? Cuma videoin. Buat apa? Nggak tahu, mungkin buat story, sosmed mungkin. Gua nih di demo nih. Konten. Mungkin Kan sekarang apa-apa dijadiin konten gitu kan. Ngenes ya Bang. Hanya kita anarkis karena soal tidak didengarkan. Bagaimana supaya kita didengarkan? Ayolah kita buat cewas mungkin ya. Nah biasanya nih ya, yang buat chaos itu bukan dari kalangan mahasiswa Bang. Iya, pasti ada oknum. Yang namanya itu katanya anarko. Apa itu? Anarko itu suatu organisasi yang tidak mempercayai adanya pemerintahan. Jadi siapapun pemerintahannya dia tentang. Oposisi berarti. Bukan semua oposisi. Jadi siapapun jadi pemerintahan ya, nggak butuh pemerintahan. Itu anarko. Lalu mereka hidup berlandaskan atas apa? Ya dia mungkin tidak punya ideologi dia sendiri. PKI berarti. PKI ideologi Bang. Komunis ya. Komunis. Dia tidak punya ideologi. Saya baru tahu. Makanya waktu demo tanggal 8 itu kita itu seperti dikandangin. Kan kalian nggak di iniin. Dengar dulu Bang, maksudnya dikandangin gini Bang. Kalau kita demo tuh, kita tuh di border. Jadi border tuh kalau misalkan demo ya. Itu tim pelor depannya, tim pelor tuh tim pemberani lah, tim pelor sama tim aktivis yang bersuara lantang. Nah kiri kanan tuh kita border, jadi yang bukan memakai almet itu tidak boleh masuk ke border kita. Sampai ada gitu Bang. Padahal kan demo itu hak dan apa ya, bukan hak ya, maksudnya bebas untuk siapapun, bukan hanya untuk universitas tertentu. Ya kebebasan berpendapat. Nah, gitu. tapi kenapa tanggal 8? Mungkin saya tidak ini juga ya, tidak munafik ya. Mungkin dia jadi perusuh, penyusup. Anjing, maksudnya apaan sih gitu kan? Sampai dia bilang, ini mah terame. Jadi waktu terakhir tanggal 8 itu demo itu ada dua blok Bang. Dan anehnya tuh kita tidak bersatu. Kenapa? Aku juga nggak tahu maksudnya. Karena kan kalau tidak bersatu pasti runtuh. Nah, kita demo di gedung DPR RI, Jabar, buruh di Gunung Sate. Yang kita sakit hati itu, kok gubernur kita gitu ya, ayah lah sebabnya ayah,
gubernur kan pemimpin orang kaya, hanya turun atau hanya menyapa buruh. Kita yang dari demo di tanggal 6 mahasiswa tidak ada yang tidak ada bang, tidak ada, serius. Jam 7 waktu chaos kita didesak suruh mundur. Akhirnya kita ke jalan evakuasi ke salah satu universitas juga di Bandung ya. Dan area itu biasanya area steril kan, kampus itu steril ya. Kok polisi bisa merangsek masuk ke situ? Setahu saya sih kalau udah steril pasti nggak akan punya anak sih. Disterilin gitu. Yang merusakkan universitas ya sampai Ya. ada yang rusak itu. Ya. Yang satu gini sih Tom, kenapa harus misalkan yang tadi kita bilang ayah lah ya, lebih turun di buruh, karena mereka demo sesuai pada tempatnya. Berarti kita bukan. Iya, kalau misalkan tadi kan ibaratnya gini, kalau misalkan kalian ingin diwaro atau misalkan seorang ayah itu turun mendengarkan apa yang kalian apresiasikan, ya seharusnya berdemo lah di ibaratnya kalau kita anggap itu rumahnya gitu ya, berdemo lah depan rumahnya. Mungkin itu salahnya gitu. Kenapa tidak bersatu dengan para buruh gitu? Kenapa harus terjadi ada dua blok? Gitu? Lah, itu yang saya pertanyakan. Itu tanggal apa maksudnya? Bukan ini sabja aja yang kapok aja. Kok demo itu kan untuk memperjuangkan anak buruh juga kan? Berarti kita demo itu kayak yang dua blok itu. Dan anehnya juga nih waktu kita demo kan kita masing-masing nih. Otomatis di tengah kosong, jalan yang mau ke masing-masing apa rame-rame sih demo teh? Urusannya orang rame-rame, demo mau masing-masing. kelompoknya masing-masing. Oh, Kelompoknya masing-masing. iya. Harus jelas. Di tengah-tengah itu ada yang menyusupi, kita masuk ke kerumunan kita mahasiswa, akhirnya ditolak tuh kali itu tengah dia Provokator atau apa ya disebut bisa provokator. Tiba-tiba diciduk lah main tel, tukang cuanki. Serius, tukang cuanki Iya, bawa teh. Iya, itu mau Diciduk, mungkin ada mahasiswa yang kenal sama dia, kita mahasiswa kurang. Otomatis kan mahasiswa yang lain nimbrung kan? Iya. Wah diselamatin. Dan disitu jadi chaos. Disangkanya kita menyerang anggota buruh. Jadilah chaos besar-besaran waktu tanggal 8 dan tanggal 7 itu. Wah itu chaos besar-besaran. Jadi ibaratnya kayak miskomunikasi jadi ya. Salah sangka jadinya. Terus waktu kita didesak di salah satu kampus itu, gas air mata itu ya, gas air mata yang dibeli oleh rakyat untuk rakyat itu benar. Kita beli dari kita bayar pajak, diberikan senjata untuk rakyat juga, ditembak untuk rakyat. Dari kampus yang saya amankan itu, misalnya saya ngaman di sendiri ya, itu sampai mata pun kena. Otomatis saya pikir anjing, polisi di situ bang. Kok bisa? Mahasiswa, kalau polisi mengklaim mahasiswa tidak ada di media. Tapi kalau mahasiswa yang mengklaim polisi di-up di media. Ntar dulu ngebahas tentang gas air mata. Pedih bang. Enggak, bukan masalah pedih. Gas air matanya. Orang kenapa sih ya nggak adil gitu ya? Kan padahal yang keluarin air itu bukan hanya mata, keringat gitu, gas air keringat, gas air liur, gas air. Karena emang waktu ditembakkan ingus, itu, gitu. Kenapa nggak ada ya? Waktu kita ditembakkan itu yang keluar air emang mata, yang pedih itu emang mata. Nya, orang nyaho paham gitu yang Tommy bilang. Cuman orang ingin mempertanyakan gini, kenapa Indonesia tidak menciptakan gas air keringat dan gas air liur kayak gitu? Cok, ya beres. Lebih enak dong. Najis. Enggak, maksudnya gini, kalau di saat ingin sama pasangan sini sih oke. Enggak gini kan, enggak gini. Tadi kan dibubarkannya kan secara kekerasan, pakai anarkis. Ya. Oh ya, saya paham. Berarti pintar mereka. Kalau misalkan harus ada gas air liur, dibubarkan, tembakin, jebrak, cuk di ciduhan kan. Anjing asahina aing di ciduhan ada gitunya. Tapi kan amun air mata juga tinggal itu karunya nyingkirkan anjing, tinggal dinyingkirkan anjing. Sedih gitu. Iya bang, yang saya ku menangis. Tapi yang saya emang sih
kesalahan dari kita juga ya, demo lebih dari waktu gitu kan. Biasanya kan demo tuh batasnya sampai jam 5 biasanya yang saya tahu gitu kan. Gini, saya akan bela, bukan kesalahan. Kan kenapa kalian demo melebihi dari waktunya? Kan Ya kita satu tidak itu. didengar. Ya itu Tommy bilang karena suaranya kalian tidak didengar. Satu itu. Terus keduanya ayah ini, sosok si ayah ini kenapa tidak menghampiri mahasiswa? Andai kata adil aja ya, buruh dihampiri, mahasiswa dihampiri, mungkin tidak akan ada kekerasan, tidak akan ada anarkis, ya kan? Soalnya kan ya setahu saya gini, yang namanya demo mahasiswa pasti akan ada seorang bukan proklamator sih, diktator oke, senang sih, orator gitu kan. Dia akan melantangkan harus bla 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 gitu kan. Andai kata pun nanti didengar oleh pejabat, yang diundang itu kan hanya orang-orang tertentunya saja, tidak mungkin semuanya gitu, kayak gitu. Makanya ya itu harus terjadi kekerasan ya. Tadi bukan membela juga sih, kalian melewati jam waktunya gitu, batas waktunya gitu, ya wajar kalian melewati batas waktu itu ya. Tadi Tommy bilang karena tidak didengar. Kalau didengar ya kalian juga pasti akan nurut kok. Iya. Waktu demo sebelum Omnibus Law ini kan kita sempat ditemuin oleh ketua anggota DPRD Jawa Barat dan ditandatangani kesepakatan antara mahasiswa dan DPR. Dan mungkin goalnya itu Pak Presiden sepertinya ya. Teriak nggak pas gol? Hah? Alhamdulillah. Selebrasi. Terus didengar gitu kan, sampai undang-undang itu ditangguhkan, ditahan dulu, jangan dulu bahas masalah ini, karena kan anggota DPR dulu masa pergantian kan, dan itulah dibahas oleh DPR yang baru ini. Nah mungkin si mahasiswa ini, mungkin kita ini ingin melanjutkan tren seperti itu, dan ketua DPR-nya muncul dong. Inilah suara kita didengar. Kita iri loh dengan jujur ya dengan mahasiswa Jawa Tengah yang ditemui oleh Ganjar. Ya hargailah gitu. Yang di Surabaya ditemui sama Ibu Tri, gitu kan. Terus yang di lain-lain juga ditemuin, kok kita enggak? Tapi apakah tahu itu ada di situ? Apa si ayah itu lagi nggak ada di lokasi gitu? Ada. Oh. Mereka jam 4 itu, jam 3 itu Pak RK itu dia mengambil buruh. Ada di Instagram juga, buka aja. Dia mengambil buruh. Kenapa tidak mengambil kita? Kenapa? Why gitu? Anda secara pas pemilihan membutuhkan suara kami, tapi Anda sudah terpilih. Kenapa suara kami dibuka? Ya itu kan tadi saya bilang dari awal. Nanti ya editor. Tipikal manusia Indonesia itu yang terbiasa oleh iming-iming. Karena saya pernah berpikir gini, jangankan dulu sampai ke kelas pejabat paling tinggi gitu ya, RT RW aja dulu gitu. Orang can pernah gitu mendengarkan salah satu calon gitu, yang dia dimana misalkan bahwa saya tuh punya program kerja ABCD, program kerja ini bisa terlaksanakan di saat kalian membantu saya untuk menjalankan program kerja ini. Tapi kan kebanyakan kalau untuk pemilihan seperti itu kan iming-iming dulu aja, orang bakal A, B, C, D kayak gitu. Padahal nanti pas kenyataannya mah teh anjing gitu. Makanya saya kalau misalkan pemilihan DPR jujur aja. Saya mah dari berapa tahun yang lalu nggak pernah milih ya kan karena kita beda bang. Makanya saya selalu bilang gini, saya selalu menganggap diri saya masih warga Belanda. Orang selalu bilang kita merdeka dalam hal apa? Betul. Karena kayak kemarin aja gitu, pemilihan kemarin istri sampai komplain, kamu nyolok tiga-tiganya kedengeran tahu? Oh ya gitu. Sebenarnya gini ya, waktu pemilihan presiden itu ya, orang termilih sih, kita seperti di seperti di golongan cebong dan kampret. Terus udah beres pemilihan, kado dan kodron. Tapi akhirnya sekarang gimana? Sandiaga Uno masuk,
mau masuk. Ya berarti alhamdulillah yang tidak berpilih tidak disebut cebong dan kampret. Kami tetaplah manusia. Makanya maksudnya gini loh, maksudnya kalau misalkan semuanya masuk ke dalam pemerintahan, ini menurut saya politik tahun depan makin suram bang. Karena sudah tidak ada oposisi yang suaranya lantang. Pan PKS emang partai besar tapi tidak. Ya udah gini, sekarang kalau saya harus bertanya gini, ya. dari pola sudut pandangnya Tommy sebagai mahasiswa, politik apa sih yang harus dipakai di Indonesia? Mungkin kalau misalkan sekarang Indonesia menganut demokrasi ya, toh terakhir itu juga dibungkam. Terus kalau misalkan otoriter juga Indonesia sudah mengalami itu dan suram juga. Untuk komunis terang-terangan dilarang. Saya bingung bang. Apa gitu bang? Ya, makanya harus politik apa yang harus dipakai gitu dari seorang sudut pandang Tommy sebagai seorang mahasiswa gitu. Apakah harus kapitalis dan komunis? Tapi kapitalis Indonesia semi kapitalis dong. Merasakan nggak? Bukan semi kapitalis, emang kita kapitalis kok. Oh iya. Dengan adanya sistem industri kan itu kapitalis. Isi yang saya selalu pengen ngomentarin tuh gini, kenapa mungkin para pejabat memutuskan atau mengesahkan selain omnibus law atau apapun itu gitu kan, orang itu kebanyakan melihat hasilnya, tidak pernah melihat proses. Betul. Proses apa sih yang telah mereka lalui, apa yang telah mereka korbankan gitu kan. Orang yang demo itu tidak pernah melihat prosesnya, tapi selalu hasilnya dulu yang mereka lihat gitu. Bukan saya dalam artian jadi benci dengan para pendemo, enggak. Saya juga kalau bisa demo mah hayang demo, tapi waktu orang tidak ada waktu untuk demo gitu. Orang memikirkan otak orang sendiri aja liar gitu aja, sedang demo dengan diri sendiri. Kalau saya lebih pribadi saya itu. Jadi itu sebenarnya pengen demo gitu di dalam otaknya, nasi orang buat disimpan di otak. Nah gitu benar. Nah sih orang sampai punya pola pikir gila itu demo saya tuh ya saya akan demo terhadap diri saya dulu sendiri gitu. Karena tadi balik lagi kalau misalkan harus merubah sistem apa sih yang harus kita rubah? Sistem itu nggak akan bisa dirubah. Kenapa kita tidak memperbaiki sistem? Betul. Karena kalau misalkan sistem dirubah, banyak lagi orang yang harus dikorbankan. Tapi kalau kita memperbaiki sistem, itu kan akan sama-sama saling gotong royong ya. Bahwa kalau ini tuh sebaiknya harusnya sistemnya gini loh, bisa diperbaiki gitu. Kalau misalkan secara di perusahaan, berbicara perusahaan, merubah sistem itu berarti kan ada pengeluaran biaya lagi. Betul. Pemerintahan juga pasti ada pengeluaran biaya lagi gitu. Betul. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan gini ya bang ya, kalau misalkan perubahan sistem, mungkin kalau misalkan kita sudah tidak sadar, sistem tuh berubah dengan cepat. Contohnya kita waktu saya pertama itu kita menjalani industri 3.0. Industri itu jadi kita mengandalkan manusia semuanya, betul nggak? Tapi sekarang dengan perkembangannya zaman, dengan perkembangannya teknologi, kita merubah sistem itu menjadi Indonesia teknologi 4.0. Apalagi katanya sekarang mau digaung-gaungkan 4.0. Jangan dulu 5.0 lah, 4.0 aja lah. Sebenarnya gini bang, iya, emang satu pekerjaan misalkan membuat pulpen nih misalkan. Negara komunis atau negara-negara yang seperti Korea Utara itu, dia bisa mengerjakan pulpen ini untuk 5 orang. Misalkan satu orang bikin tutupnya, satu orang nutupnya, bikin satu orang tintanya. Tapi dengan Indonesia 4.0 itu dihilangkan semua. Yang harusnya pekerjaannya jadi 5 orang jadi 1 orang. Iya. Betul nggak? Nah, yang saya gaungkan ini, Indonesia ini siap nggak sih sebenarnya memperubah sistem? Kalau abang bilang sistem tuh nggak bisa dirubah, tapi aktualnya kalau misalkan saya kerja di perusahaan itu, sistem itu berubah dengan cepat bang. Saya aja teman kerja waktu di Purwakarta, satu line itu untuk membuat mobil itu bisa sampai 5 atau 20 orang dari ujung sampai ke ujung. Tapi dengan perkembangan zaman dengan sistem itu bisa 5 orang. Emang perusahaan mengeluarkan biaya kos yang sangat besar untuk mobil mesin. Tapi kan untuk efektivitasnya sangat besar bang. Paling perusahaan cuma mengeluarkan uang untuk perawatan mesin. Tapi kalau misalkan untuk orang belum bayar BPJS-nya, belum orang itu sakit, belum orang itu gimana, dan misalkan orang itu bisa membuat satu mobil dalam 5 menit untuk jadi
perubahan sistem jadi teknologi, satu mobil bisa 2 menit. Itu kan memangkas waktu juga untuk menjadi keuntungan. Nah, itu secara teknologi, secara perusahaan. Tapi kalau misalkan secara undang-undang, untuk dirubah bisa sebenarnya, tetapi prosesnya yang lama, yang mungkin mengorbankan yang tadi itu. Yang saya kerjakan asalnya 15 orang jadi 5 orang. Mungkin undang-undang itu asalnya banyak orang yang dipakai mungkin, jadi mengorbankan beberapa orang. Iya, makanya tadi kan saya awal bilang orang kita tuh terlalu banyak melihat hasilnya, tidak pernah memandang dulu secara prosesnya. Dan kesatu gini, perubahan sistem yang akan bisa dilakukan oleh manusia secara cepat hanya satu, di saat ada pembaruan sistem di handphone. Orang pasti akan langsung pencet, nggak perlu demo. Pembaruan sistem aplikasi langsung jepret, takren. Ya, karena kan perubahan sistem itu pasti ada sistem yang akan diuntungkan dan akan dirugikan. Contohnya gini, kayak misalkan Android misalkan ya, atau BlackBerry lah dulu. Sistem yang dulu tidak bisa menggunakan aplikasi tertentu. Iya. Itu kenapa itu nggak ada demo? Hah? Ya itu kenapa nggak ada demo? Enggak sih, itu mah berbicara tentang handphone pasti hanya manusia itu seperti itu. Di saat ada pembaruan aplikasi telepon tadi yang Tommy bilang, langsung cepat gitu kan. Dan saya pasti akan bertanya balik, kenapa nggak ada demo gitu di saat si handphone minta perubahan sistem. Ini kuduna di demo ku aing sia. Nah, nih jauh-jauh ngerubah sistem aing lagi masih asik dengan sistem yang sebelumnya loh, kayak gitu. Mungkin bukan asik dari sistem sebelumnya, mungkin ada salah satu sistem yang merugikan mungkin. Kalau dibilang masalah merugikan kayak gini sih Tom, yang namanya harus kalau misalkan menuntut untuk perubahan sistem, semua orang akan dirugikan. Ya, pasti ada yang diuntungkan dan dirugikan sih. Ya kalau diuntungkan mah ya nggak usah dibilang lah, anjir. Ya orang-orang yang punya kepentingan lah kan. Kalau misalkan harus yang dirugikan mah ya kita rakyat di bawah yang digoreng kayak gitu ya. Istilahnya dikasih isu A, B, C, D gitu kan, masukin ke penggorengan gitu, siram dengan minyak panas, langsung berkuar-kuar padahal terarti gitu kan. Orang sedih kayak gitu. Itulah kesalahan orang Indonesia itu selalu menyimpulkan. Jadi gini, saya pernah ada temannya yang membaca headline-nya doang. Ya. Ya, tapi isinya dia tidak tahu. Ya itu. Nah, itulah ciri khas Indonesia, iming-iming. Nah, itulah. Jadi Indonesia itu kurang edukasi. Mereka kan bilang kalau mau mengesahkan undang-undang, cobalah seminarkan dulu. Apa salahnya seminar? Apa salahnya kalau umum lah ibaratnya. Nih, adakan undang-undang baru nih. Nah, ini sistemnya gini. Masalah kalau harus berbicara tentang seminar, saya masih bingungnya gini. Mereka harus seminar dengan siapa? Sedangkan kan ya orang-orang yang berdampak dengan undang-undang itu. Contohnya gini loh. Kayak Omnibus Law. Kalau misalkan orang-orang yang berdampak dengan undang-undang itu, apa kabar dengan orang-orang yang dipandang dengan sebelah mata? Itulah. Kalau harus seminar ya, kalau kita harus berbicara tentang seminar. Karena kalau misalkan seminar itu bukan salah satu jalan yang efisien buat saya, buat saya pribadi gitu, dengan pola pikir saya itu bukan salah satu jalan yang efisien itu kalau harus ada seminar gitu. Sekarang kan yang jadi masalahnya gini, kita itu terlalu kemakan oleh media. Betul. Yang tadi Tommy bilang, baru cuman baca headline doang, belum tahu isinya. Nges langsung asa gampang banget gitunya. Gitu kan, mini asa babari gitu. Apalagi ya contohnya gini lah anjir. Orang akan melupakan masalah demo kemarin dengan tragedi 19 detiknya. 19 detik apa 9 detik? 19. Karena apa? Pengalian isu. Iya, 19 detik. Orang lupa akan demo. Mereka akan lebih mementingkan nafsu syahwat. Ya. Dia ngomong. Karena orang pengen bertanya gini sih. Karena orang belum pernah demonya. Gini, Tommy, orang bertanya ke Tommy gini. Tom, di saat kamu celegang demo, konsen gak sih? Jangan pernah sih orang demo celegang. Kan kepikiran kali Bang. Oh iya mah pikiran orang sih. Astagfirullahaladzim, yang pikirannya terlalu liarnya. Ya ini biar nggak terlalu tegang. Karena gini,
menarik sih ya, bukannya di ruang filosofi gila ini kita ngejat bahwa mahasiswa ini kalian melakukan demo itu salah, enggak. Kalian telah melakukan hal yang benar gitu. Cuman masalah kalau tidak didengar yang tadi Tommy bilang dengan yang namanya sosok seorang ayah, ya mungkin saya akan bilang ya mungkin kalian salah. Tidak pada rumahnya. Kenapa buruh didengar? Karena mereka demo di rumahnya, di depan rumahnya. Andai kata kalian para mahasiswa demo di depan rumah seseorang gitu, ibaratkan gini lah, rumah saya nih di demo, mau ada yang demo ke rumah saya, terus dia salah alamat, demonya ke tetangga, ini aing mau keluar, pasti kan orang berpikir, anjing demonya ke tetangga orang yang saya bodoh amat. Tapi kalau misalkan mereka demo di depan rumah saya kan akan keluar. Kalian ngapain demo? Ada apaan? Kayak gitu. Mungkin ini dari pola pikir gilanya saya. Nah, Tom, dari yang kita diskusikan, yang ingin Tommy sampaikan itu apa sih sebenarnya? Yang saya sampaikan sih untuk nanti ke depannya kalau misalkan ada suatu case untuk kita terjun ke lapangan, jangan membeda-bedakan ini universitas mana, karena demo itu bukan khusus untuk mahasiswa. Terus yang kedua, mungkin tadi salah kamar ya, mungkin kata Bang tadi. Oke lah, mungkin kita nanti untuk kedepannya, bukan kita sih sebenarnya, untuk aktivis-aktivis yang mengundang acara, mungkin bisa di tempat tapi kan lebih karena emang awalnya kita kan ingin menjumpai anggota DPR sebenarnya, karena yang membodok itu kan anggota DPR, gitu kan. Terus yang ketiga, saya titip pesan untuk orang-orang yang punya jabatan di suatu perusahaan. Karyawan adalah aset, bukan kaset. Manusiakanlah manusia. Keren itu. Mana? Ya jangan sampai terprovokasi aja, itu aja, biar gak jadi salah. Iya gitu, biar anarkis. Ya biar gak anarkis. Udah itu. Iya udah. Ya kalau dari saya sih, dari tadi saya udah banyak ngebacot kayaknya ya, entahlah ini dikecam ataupun tidak gitu. Intinya gini, bersyukurlah dengan apa yang ada, tetap jaga ususmu supaya ini tetap lancar. Negatifnya ya punya aja dulu gitu, siapa tahu cocok. Kalau misalkan nggak cocok ya lepain aja lah, ambil positifnya. Dan kuat filosofi gila, tetaplah gila dan jagalah kewarasan. Sampai ketemu lagi di ruang filosofi gila selanjutnya. Bye bye.